Dunia baru saja menyaksikan bagaimana Amerika Serikat kembali menunjukkan taringnya di panggung global. Setelah sukses meruntuhkan tahta Presiden Venezuela Nicolas Maduro lewat operasi militer, kini mata sang elang tertuju ke target yang jauh lebih dingin, tapi panas secara global, Greenland. Beberapa kali Presiden Donald Trump menyatakan niatnya untuk membeli alias mencaplok pulau terbesar di dunia ini. Sebagian orang mungkin hanya menganggapnya sebagai ambisi absurd. Tapi siapa sangka, itu bukan sekadar celotehan pebisnis properti yang ingin membangun hotel di atas es. Itu adalah manifestasi dari jejak sejarah panjang sejak tahun 1800-an yang belum usai sampai saat ini. Seperti apa jejak sejarah itu? Dan mungkinkah ambisi Trump itu memicu perang baru di abad ke-21? Sebelum mengulik potensi perang yang akan timbul dari ambisi Trump, mari kita kupas terlebih dahulu sejarah Pulau Es ini. Jadi, jika kita melihat peta, Greenland jelas-jelas berada di halaman depan Kanada dan Amerika Serikat. Tapi, bendera yang berkibar di sana adalah Dannebrog milik Denmark. Kenapa bisa begitu? Dikutip dari Danish Institute for International Studies atau DIIS, klaim ini bermula jauh sebelum Amerika Serikat berdiri. Sejarah munculnya keberadaan manusia di Greenland bermula saat seorang Viking Nordik bernama Erik the Red diasingkan dari Islandia karena kasus pembunuhan. Ia kemudian menjadikan Greenland sebagai tempat pelariannya. Dari situlah Erik the Red dipercayai sebagai orang pertama yang membangun permukiman di sana. Erik kemudian menamai pulau itu sebagai Greenland untuk menarik calon pemukim. Permukiman Viking ini sempat hilang tanpa jejak pada abad ke-15. Kemungkinan karena iklim ekstrim atau konflik dengan penduduk asli Inuit. Benang merah kekuasaan baru tersambung kembali pada tahun 1721. Saat itu, Hans Eyre, seorang pendeta misionaris yang didukung kerajaan Denmark Norwegia, mendarat kembali di sana. Niat awalnya religius, takut para pemukim lama masih beragama Katolik dan melewatkan reformasi Protestan. Namun yang ia temukan hanyalah suku Inuit. Inilah titik nol kolonisasi modern selama berabad-abad yang membuat Greenland terikat dalam persatuan Denmark-Norwegia. Namun, momen kuncinya terjadi pada tahun 1814 ketika monarki Denmark dan Norwegia pecah. Saat itu Denmark cerdik mempertahankan Greenland dalam perjanjian Kiel. Amerika Serikat sendiri punya andil dalam melegalkan penguasaan ini. Pada tahun 1916, saat Amerika Serikat membeli wilayah Hindia Barat yang sekarang menjadi US Virgin Islands dari Denmark, Washington secara resmi mengakui hak Denmark atas Greenland. Pengakuan itu bertentangan dengan klaim Norwegia yang juga merasa bahwa sebagian Greenland merupakan milik mereka. Kontroversi itu akhirnya berakhir pada tahun 1933 ketika Mahkamah Tetap Internasional memutuskan menentang klaim Norwegia tidak valid. Hingga akhirnya pada 2009, Greenland pun resmi memiliki pemerintahan sendiri dan merdeka dari Denmark. Tapi, urusan luar negeri dan pertahanan Greenland tetap dipegang oleh Denmark. Dan celah pertahanan itulah yang kini menjadi pintu masuk Amerika Serikat. Keinginan Donald Trump untuk membeli Greenland bukanlah ide orisinal yang muncul tiba-tiba. Rayuan pertama Amerika Serikat tercatat pada tahun 1867. Di era Presiden Andrew Johnson, Amerika Serikat sudah melirik Greenland. Saat itu, Andrew Johnson berhasil membeli Alaska dari Rusia. Maka tak heran, Greenland yang berada di samping Alaska ikut jadi incaran Amerika Serikat karena lokasinya yang strategis. Lalu tawaran paling dramatis terjadi pasca Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1946. Pada saat itu, Presiden Harry S. Truman menawarkan Denmark $100 juta Amerika Serikat dalam bentuk batangan emas untuk membeli Greenland. Dokumen soal tawaran $100 juta itu sebenarnya dirahasiakan dan baru bocor pada tahun 1991. Pada saat itu, para pejabat Amerika Serikat menganggapnya sebagai kebutuhan militer untuk melawan Uni Soviet. Truman bahkan mempertimbangkan skema penghapusan utang Denmark senilai $70 juta sebagai pelicin. Tapi Denmark menolak mentah-mentah. Dan gantinya, lahirlah Perjanjian Pertahanan tahun 1951 yang mengizinkan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer tanpa harus memiliki Greenland.
Melalui perjanjian itu, Amerika Serikat bisa menikmati akses dan kebebasan bertindak yang luas di Greenland. Lalu, di era modern, Trump datang dengan pendekatan transaksional. Bagi Trump, kepemilikan Greenland bukan hanya soal militer, tapi juga potensi sumber daya alam yang melimpah. Di bawah lapisan es Greenland tersimpan cadangan mineral tanah jarang yang berlimpah, dan potensi eksplorasinya meningkat karena es di pulau itu mulai mencair akibat pemanasan global. Meski tawaran ini ditolak tegas, Trump telah memberikan pesan jelas. Narasi Trump kini berubah menjadi ancaman terbuka yang berpotensi memicu konflik bersenjata di antara Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Sinyal bahaya itu datang langsung dari Gedung Putih. Pasca keberhasilan operasi di Venezuela, kepercayaan diri Presiden Trump kian melambung. Ia menegaskan dominasi Amerika Serikat di belahan barat tidak boleh dipertanyakan. Itulah mengapa negara-negara NATO, terutama Denmark, khawatir Trump akan menggunakan opsi kekerasan militer untuk mencapai ambisinya terhadap Greenland. Sinyal itu pun tak ditepis oleh para kaki tangannya di pemerintahan. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan bahwa Trump tidaklah seperti Presiden Amerika Serikat yang lain. Alias, Trump selalu terbuka terhadap semua opsi, termasuk mengerahkan militer. Just following up on Greenland, why not rule out taking it by military force? I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. Di saat seperti inilah solidaritas NATO diuji. Jika Amerika Serikat nekat mencaplok Greenland lewat jalur kekerasan, bisa-bisa tatanan dunia yang sudah dijaga benua biru selama bertahun-tahun runtuh. Hal serupa disampaikan oleh analis pertahanan, keamanan, dan urusan luar negeri European Policy Center, Maria Martichout. This is where NATO Secretary General should also express solidarity to Denmark and facilitate dialogue between them. And if these threats do not stop, then there are other measures that Denmark and Greenland could take, such as, for example, invoke NATO's Article 4, such as, for example, even take legal action, whereby you send a very powerful message that this is unacceptable. Pada akhirnya, ambisi Donald Trump terhadap Greenland bukanlah sekadar angin lewat atau gertakan politik biasa. Ini adalah gema dari doktrin lama Amerika Serikat yang memandang Greenland sebagai aset strategis yang tak ternilai harganya. Namun, dunia kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Jika dahulu Amerika Serikat menggunakan diplomasi batangan emas, kini di bawah kepemimpinan Trump yang baru saja memamerkan kekuatannya di Venezuela, opsi militer bukan lagi sesuatu yang mustahil. Pencairan es di Kutub Utara bukan hanya membuka akses pada mineral langka, tetapi juga membuka kotak Pandora ketegangan internasional. Jika ambisi mencaplok Greenland ini dipaksakan lewat jalur kekerasan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar status sebuah pulau, melainkan retaknya fondasi NATO dan runtuhnya tatanan perdamaian dunia yang telah dijaga selama hampir 1 abad. Akan seperti apa kelanjutan drama politik perebutan Greenland ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.